Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Irawan, NIM 3107000723100090 dari program studi Psikologi Batch 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam pernikahan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, kita harus mengetahui dasar dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah suatu proses berbagi pikiran, perasaan, dan makna antara dua orang. Dalam konteks pernikahan, komunikasi bukan hanya soal bicara, tetapi juga tentang mendengarkan, memahami, dan merespon pasangan secara tepat. Hubungan pernikahan yang sehat ditopang oleh komunikasi yang efektif karena pada akhirnya komunikasi menjadi medium utama pasangan untuk menyampaikan kebutuhan, penyelesaian konflik, serta berbagi dukungan emosional. Tanpa komunikasi yang baik, pasangan dapat mengalami kesalahpahaman, konflik berulang, dan pada level paling ekstrim, yaitu mendapatkan ketidakpuasan hubungan hingga terjadinya perceraian. Komunikasi efektif dalam pernikahan berarti pesan yang disampaikan oleh satu pihak dapat diterima dan dipahami sebagaimana maksudnya oleh pihak lain. Ini melibatkan kejelasan dalam penyampaian kata-kata, kemampuan mendengarkan secara aktif, empati, serta keterbukaan terhadap umpan balik atau feedback. Komunikasi yang efektif juga mencakup penggunaan bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal yang konsisten dengan pesan yang diucapkan, sehingga memperkuat pemahaman antara suami dan juga istri. Penelitian empiris menunjukkan pentingnya komunikasi ini. Sebagai contoh, Monalu dan Fatimah di tahun 2025 menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara komunikasi yang efektif dengan kepuasan pernikahan pada istri di 10 tahun pertama pernikahan. Hal tersebut berarti semakin baik komunikasi, semakin tinggi kepuasan pernikahan yang juga dilaporkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas komunikasi sangat berkaitan dengan kepuasan pernikahan. Penelitian di jurnal Librosis tahun 2025 menegaskan bahwa komunikasi interpersonal yang terbuka dan jujur merupakan faktor penting dalam membentuk kepuasan pernikahan, karena komunikasi yang terbuka mendukung keintiman dan mengurangi konflik yang tidak perlu. Studi lain menyebutkan bahwa interpersonal communication yang baik membantu pasangan yang mengalami tantangan seperti hubungan jarak jauh atau LDR untuk tetap mempertahankan kualitas hubungan serta mengatasi kesepian dan juga tekanan emosional. Selain itu, penelitian dari Rizky dan kawan-kawan tahun 2024 menunjukkan bahwa komunikasi efektif dan dukungan emosional positif secara bersama-sama berkontribusi terhadap authentic happiness atau kebahagiaan otentik dalam pernikahan, di mana pasangan merasa dihargai dan dipahami secara emosional. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekedar alat interaksi, tetapi merupakan variabel penting bagi keharmonisan serta kepuasan dalam berumah tangga. Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari suatu hubungan, termasuk pernikahan. Konflik bisa muncul karena seperti adanya perbedaan nilai, gaya komunikasi, tekanan pekerjaan, ataupun tuntutan kehidupan sehari-hari. Namun, strategi komunikasi yang efektif membantu pasangan untuk dapat menyelesaikan konflik tanpa merusak hubungan. Komunikasi yang efektif memungkinkan pasangan untuk menyampaikan perasaan tanpa saling menyalahkan, mendengarkan perspektif pasangan tanpa defensif, mengekspresikan kebutuhan dengan jelas, dan menciptakan solusi bersama yang saling menghormati. Dalam penelitian yang mengkaji pola komunikasi pasangan yang menjalani long distance marriage, ditemukan bahwa manajemen konflik yang efektif sangat bergantung pada strategi komunikasi yang terbuka, penggunaan teknologi seperti pesan instan atau video call, serta pemahaman emosional antara suami dan juga istri. Lalu,
Bagaimana strategi komunikasi yang efektif dalam pernikahan? Berikut merupakan beberapa strategi komunikasi yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan pernikahan. Yang pertama, pendengarkan atau pendengaran aktif. Ini berarti memberikan perhatian penuh pada saat pasangan kita berbicara dengan cara tidak menginterupsi dan juga menunjukkan adanya suatu empati. Yang kedua, Berbicara tanpa menyerang maksudnya adalah menggunakan pernyataan seperti "saya merasa" itu lebih efektif daripada menyalahkan dengan "kamu selalu", "kamu salah", dan lain sebagainya. Yang ketiga, respons emosional yang tepat. Mengakui perasaan pasangan dan menyampaikan respon yang membangun, bukan defensif, merupakan respons emosional yang tepat. Yang terakhir, penggunaan waktu berkualitas untuk bicara. Hal ini penting dilakukan untuk mengatur waktu khusus untuk diskusi mendalam tanpa terganggu oleh adanya rutinitas harian. Strategi-strategi ini dapat memperkuat pemahaman dan juga kedekatan emosional antara pasangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan dalam jangka panjang. Permasalahan jika komunikasi tidak efektif. Komunikasi yang buruk seringkali berujung pada masalah yang lebih serius. Antara lain, yang pertama, konflik yang berulang tanpa penyelesaian antara suami dan juga istri. Yang kedua, ketidakpuasan emosional. Yang ketiga, penurunan kualitas hubungan suami istri. Dan yang terakhir, jarak emosional antara pasangan. Penelitian oleh Rani Novita Wardani dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan suami istri yang berkarir sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi interpersonal mereka. Pasangan dengan keterampilan komunikasi yang baik melaporkan kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dibanding pasangan yang komunikasinya kurang efektif. Secara keseluruhan, dari berbagai penelitian dan literatur ilmiah dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang efektif adalah dasar penting bagi pernikahan yang sehat, karena komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan pernikahan, memperkuat hubungan emosional antara suami dan istri, membantu pasangan mengatasi konflik secara sehat, dan juga dapat menjadi alat utama dalam pembangunan keluarga yang juga stabil. Jika pasangan mampu berkomunikasi secara terbuka, empatik, dan teratur, mereka memiliki peluang yang lebih tinggi untuk dapat menikmati hubungan pernikahan yang harmonis dan juga tentunya dapat bertahan lama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.